Salam kemajuan. Bersama saya Sonsito, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan, ya. Pendidikan yang semua orang memerlukannya, semua orang membutuhkannya. Pendidikan adalah pembelajaran, pengetahuan, keterampilan yang diajarkan dari generasi ke generasi dengan cara pelatihan dan pengajaran. Jadi, ini sejumlah pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan kepada generasi. Nah, artinya apa? Pendidikan itu berarti sesuatu hal ilmu yang diturunkan dari awal kepada generasi dan diturunkan lagi ke generasi yang lain. Pendidikan dari arti ini aja kita bisa simpulkan, teman-teman. Pendidikan itu harus diteruskan, tidak boleh berhenti. Karena sejatinya manusia tidak boleh berhenti untuk belajar. Sampai kapanpun manusia butuh pembelajaran. Ya. Nah, dalam pendidikan tadi ada dua elemen penting yang dibahas. Yaitu yang pertama adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Pendidikan ini tidak hanya sebatas menurunkan ilmu saja, tapi keterampilan juga. Keterampilan yang bagaimana yang diturunkan? Kemampuan dalam berkomunikasi, kemampuan dalam bekerja sama, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang memang bisa membuat orang ini menjadi maju. Nah, jadi pendidikan sejatinya untuk membuat orang lain menjadi lebih baik dan lebih maju. Dengan pengajaran-pengajaran yang ia peroleh dari berbagai lembaga. Lembaga apa? Lembaga formal maupun informal. Ya, lembaga formal seperti misalnya sekolah, dan lembaga informal seperti misalnya kursus maupun pelatihan-pelatihan yang ada di luar. Nah, jadi pendidikan ini begitu penting, teman-teman. Karena selain dia bisa mengasah pengetahuan, ia juga bisa mengasah kemampuan orang lain. Jadi pengetahuan tidak cukup. Butuh keterampilan untuk mengembangkan pengetahuan yang didapatkan. Sehingga pengetahuan yang dikembangkan itu bisa berguna untuk pembangunan negara kita. Nah, itu dia ya. Itu dia hal penting dari pendidikan. Di dalam dunia pendidikan, ada 3 elemen penting yang harus dimiliki oleh dunia pendidikan. Nah, 3 elemen penting itu apa? Yang pertama, itu adalah karakter siswa. Yang kedua, itu adalah kualitas guru. Dan yang ketiga, itu adalah kerjasama orang tua. Ya. Nah, 3 elemen ini di dalam dunia pendidikan, ini adalah elemen yang tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lain. Ya, artinya antara karakter siswa, kualitas guru, dan kerjasama orang tua ini merupakan satu kesatuan yang memang harus saling mendukung untuk mengembangkan pendidikan kita. Nah, karakter siswa bagaimana? Karakter siswa ini perlu menjadi perhatian. Kenapa karakter siswa perlu menjadi perhatian? Karena kalau karakter siswa tidak menjadi perhatian, bagaimana pendidikan kita bisa maju? Kalau karakter siswa tidak berkembang, dunia pendidikan akan sia-sia menjalankan tugas dan fungsinya. Nah, karakter siswa ini dibentuk dari mana? Karakter siswa dibentuk dari pengawasan orang tua. Karena orang tua adalah sarana sosialisasi pertama setiap anak-anak. Begitu. Nah, guru di dalam dunia sekolah juga berperan dalam meningkatkan pengetahuan anak-anak dan juga berperan dalam pembentukan karakter si anak. Nah, kalau guru tidak menanamkan sesuatu yang baik kepada anak, bagaimana anak ini bisa berkembang? Bagaimana anak ini bisa maju? Kalau orang tua tidak mendukung kemampuan si anak dan tidak mendukung guru dalam memajukan ini, bagaimana anak itu bisa berkembang? Mengapa peran guru penting? Mengapa peran guru menjadi sasaran utama dalam dunia pendidikan? Karena guru itu adalah contoh untuk siswa. Jadi kalau gurunya mengajarkan sesuatu yang nggak baik, udah pasti siswanya nggak baik. Kalau gurunya menanamkan rasa tidak cinta tanah air, udah pasti siswanya nggak cinta tanah air. Kalau gurunya menanamkan sesuatu untuk membenci negara ini, udah pasti siswanya tidak akan cinta negara ini. Maka guru menjadi tombak utama dalam pengembangan kualitas pendidikan Indonesia. Meskipun demikian, orang tua juga harus memperhatikan perkembangan si anak. Tidak hanya selalu mempercayakan pola pendidikan ini kepada guru atau kepada sekolah. Kenapa begitu? Karena sekolah terbatas hanya melihat perkembangan si anak di tempat sekolah saja. Meskipun si anak ini, murid ini, menghabiskan setengah dari waktunya ada di sekolah.
Karena memang kurikulum sekarang yang semakin berkembang dan menuntut sesuai dengan kemajuan zaman. Atau kita tahu sekarang kurikulum ini adalah kurikulum merdeka yang menuntut seseorang atau si anak memahami pembelajaran melalui konteks lingkungan yang ada sekarang. Tapi artinya 3 elemen ini adalah elemen penting dalam memajukan pendidikan kita. Guru bekerja sama dengan orang tua mempercayakan si anak kepada guru yang ada di sekolah, sehingga karakter anak terbentuk dengan baik. Anak ini menjadi orang yang hebat, orang yang berhasil, orang yang mencintai negaranya, sehingga anak ini bisa berkontribusi untuk pengembangan negara Indonesia. Sehingga karakter-karakter yang ditanamkan ini menjadi karakter yang membentuk budi pekerti, sehingga nantinya anak yang dihasilkan ini adalah anak yang senang dengan pembelaan negara kita. Musuh kita sekarang, teman-teman semua, musuh kita dalam dunia pendidikan itu adalah berita-berita hoax. Berita hoax ini juga menjadi sarana kaum-kaum orang-orang yang tidak mencintai negara. Berita hoax ini menjadi sasaran orang-orang untuk membuat negara ini kacau. Tanpa pendidikan, tanpa bantuan guru, tanpa pengawasan orang tua, anak-anak yang punya semangat untuk mempertahankan negara, ini pasti akan luntur. 3 elemen penting ini harus saling bekerja sama. Ketika mereka bekerja sama, ketika semuanya baik, sudah pasti rencana untuk mengembangkan negara Indonesia ke depan itu menjadi lebih baik. Dan berita bohong yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak baik itu juga bisa mudah ditepis. Jadi, ini penting. 3 elemen ini penting. Karakter siswa adalah penentu orang untuk membangun negara ini. Kita lihat zaman sekarang, banyak sekali karakter siswa yang kurang baik untuk dilihat. Ketika dipertanyakan, dari mana itu bisa terbentuk? Jelas, dari gurunya. Sudah pasti dari gurunya. Karena gurunya adalah sosok yang harus ditiru dan dicontoh. Itu dia. Nah, teman-teman semua, di dalam sistem pendidikan, ada sosok orang yang menjadi panutan kita dalam dunia pendidikan. Orang itu adalah Kiai Hajar Dewantara, ya. Nah, Bapak ini menjadi fenomenal karena dikenal sebagai Bapak Pendidikan Indonesia yang punya 3 ajaran. 3 ajaran yang kita kenal, ya, itu ada 3. Yang pertama adalah Ingarso Songtulodo, kemudian yang kedua Eng Madyo Mangunkarso, yang ketiga Tutwuri Handayani. Dan yang paling terkenal di antara ini, ya, dan menjadi slogan atau semboyan pendidikan Indonesia, semboyan Kementerian Pendidikan itu adalah Tutwuri Handayani. Tutwuri Handayani berarti mendorong dari belakang. Jadi tidak hanya diberikan motivasi, tidak hanya diberikan ilmu, tapi harus diberikan semangat. Supaya apa? Anak semakin termotivasi untuk belajar, anak semakin bersemangat untuk belajar, menggali ilmu pengetahuan yang nantinya itu bisa berguna untuk kehidupannya kelak. Jadi bangsa ini, negara ini tergantung dari pendidikan Indonesia. Dan khususnya tergantung dari siapa? Dari Bapak Ibu guru. Ketika kita mengajarkan sesuatu yang tidak baik, maka percayalah, semboyan Engarso Songtulodo, Eng Madyo Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani ini hanya sebatas slogan. Bagaimana supaya tidak sebatas slogan? Mari Bapak Ibu guru, miliki jiwa nasionalisme, miliki semangat untuk mendidik anak-anak, menjadikan anak-anak ini menjadi orang-orang yang berhasil, menjadikan anak-anak ini menjadi orang yang cinta negaranya, setia kepada NKRI, cinta kepada Pancasila. Karena ketika anak ini cinta kepada negaranya, negara pun akan terbangun dengan mudah. Negara pun akan menghasilkan suatu kebanggaan-kebanggaan sehingga kita bisa menjadi negara hebat di kancah internasional, ya. Maka untuk itu mari sama-sama kerjasama antara orang tua, guru ini harus dikembangkan untuk mendidik karakter anak sehingga anak ini menjadi anak yang luar biasa, negara kita bisa maju. Buku kita adalah buku bersama. Jangan lupa dibaca, ya.